Semuanya, selamat pagi Pak Silas, Pak Wahyu, ada Bapak Ulrich juga, dan juga Bapak Ibu dosen yang lain, ada beberapa tamu kita di sini, dan juga selamat pagi adik-adik mahasiswa IPS semuanya. Semangat pagi? Pagi. Oke, ya. Jadi hari ini adalah hari kita membuka kelas kita di minggu pertama. Kita ada 2 kelas yang kita buka, 2 kuliah pilihan, yaitu ada perencanaan dan perancangan permukiman dan juga perumahan formal gitu ya. Jadi di sini harapannya kita semua bisa semakin menyadari pentingnya dan bagaimana kita bisa menyadari untuk kedepannya future housing harus seperti apa, begitu. Nah di momen ini kita belajar lagi dari Prof. Silas, dan di sini kita bekerja sama Laboratorium Perumahan Permukiman Arsitektur ITS, bekerja sama dengan JAAI dan juga OMA. Di sini kita ingin berdiskusi banyak, jadi adik-adik sangat boleh bertanya apapun, keresahan-keresahan begitu. Kalau katanya kalau stand up comedy kan berasal dari keresahan, nah ini kita Q&A juga berasal dari keresahan adik-adik, melihat kondisi perumahan permukiman atau bagaimana kita berpikir perumahan permukiman ke depannya. Tanpa berlama-lama, oh ya, di sini kita juga punya 100 lebih yang hadir secara online. Halo yang online, oh. Halo yang nggak tahu kesorot atau enggak saya, ya kita berusaha begitu. Tapi terima kasih, jadi banyak yang hadir dari Bapak Ibu dosen, semua tamu di sini, ada adik mahasiswa dan juga banyak juga yang online, ada 100 lebih tadi. Begitu, tanpa berlama-lama langsung saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Wahyu Setiawan. Monggo Pak, kita kasih aplaus dulu. Baik, terima kasih Bu Dinda. Di suatu hari tahun 2007 di kampus Harvard, ketika saya makan siang di sana, ketemu dengan seorang profesor dari Mesir, dan saya merekam diri saya dari Surabaya, dari ITS gitu. Yang buat saya shock adalah dia bilang, wow, saya sering pakai Surabaya sebagai bahan kuliah di kampus saya gitu. Terlebih lagi adalah tulisan dari Pak Johan Silas gitu. Ini adalah sekian kalinya dalam sebuah forum internasional saya selalu berhubungan dengan orang yang tiba-tiba ngomong kampung dan Johan Silas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari ini adalah sebuah momen yang sangat spesial. Tidak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang spesial hari ini kita akan mendengarkan dan diskusi dengan Pak Silas gitu ya, tentang apa yang menjadi pemikiran selama ini berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan kota dan kampung gitu. Hari ini kita akan bicara tentang 2 hal, yang pertama adalah perkotaan, yang adalah tentang kampung. Ya, nanti Anda akan diminta untuk melakukan memberikan banyak pertanyaan berkaitan dengan itu, dikaitkan dengan karakter Anda sebagai Gen Z gitu, harapan-harapan Anda ke depan tentang kampung dan kota di Indonesia pada umumnya, Surabaya pada khususnya begitu. Untuk mengantarkannya ke sana, maka kita harus mendengarkan apa yang menjadi pemikiran Pak Silas saat ini. Tidak lama, tapi semoga menjadi pemantik diskusi yang seru buat hari ini. Ya, rekan-rekan sekalian, kita hadirkan Profesor Insinyur Johan Silas. Monggo Pak Silas. Pemahaman kampung ini penting. Jadi kampung itu tidak bisa hanya dibatasi sebatas pemahaman fisik. Walaupun fisiknya itu kelihatannya uyul-uyulan gitu ya, tapi sebenarnya esensi dari rumah di kampung itu adalah kebersamaan. Tingkat kebersamaan warga di dalam kampung jauh lebih tinggi dari perumahan elit. Perumahan elit itu yang kenal hanya pemilik dan satpam. Dia nggak tahu tetangganya siapa, ada apa, bagaimana kita mau bermasyarakat, bagaimana kita mau jadi bangsa. Jadi kebersamaan itu tumbuh kuat sekali di kampung. Oleh karena itu, dalam masa Plan Surabaya, waktu saya jadi tim leader, kampung saya lindungi, terutama kampung Kota Lama. Kenapa? Dia mengandung esensi budaya
arek di Surabaya itu di kampung. Anda tidak menemukan budaya arek itu di supermarket, di mall, nggak ada. Atau di coffee shop, di kampung ya. Yang pertama. Yang kedua, kampung itu merupakan kesempatan. Ini yang jadi masalah. Banyak keluarga orang di kampung, anaknya sekolahnya bagus, lulus, dapat pekerjaan bagus, dapat peluang bagus. Orang tuanya diajak keluar. Umumnya nggak mau. Karena ada social network. Tetangganya kenal, tukang sayurnya kenal, tukang rujaknya kenal. Di tempat baru, dia nggak kenal siapa-siapa. Dia menjadi orang yang I'm nobody. Di kampung, you're still somebody. Nah, barangkali disertasinya si sama si Lisa melihat ada kekuatan modal kapital. Jadi kampung itu mempunyai kekuatan modal. Nah, saya melihatnya ketika kita krisis, ada dua ya, tahun 98, ya, kampung tidak bergeming, bahkan banyak orang ke kampung karena kekuatannya masih ada. Di kota udah kacau. Ketika terjadi COVID, paling aman di kampung. Hanya satu kampung yang terkena COVID yang terpaksa di lockdown. Kebetulan di kampung itu tinggal pekerja dari satu pabrik. Dan pabriknya itu full AC, ada 2 yang kena, akhirnya hampir 200 pegawainya terjangkit. Dan sebagian besar tinggal di Kalirunggut. Nah, terpaksa oleh Pemkot diisolasi, lockdown. Lainnya kampungnya kuat. Jadi ke depan 3 esensi itu menurut saya tetap perlu. Hanya saja bentuknya kita mulai berubah ya. Jadi di KP saya sudah membuat perumahan yang tanpa pagar. Sebenarnya waktu saya membuat perumahan di Kuala Kencana itu juga tidak ada pagar depan. Saya pernah melihat ini di Taman Newton di Tokyo. Itu juga ada perumahan yang dibuat oleh arsitek muda tanpa. Jadi kebersamaan. Itu yang menurut saya ke depan penting. Sebagai bangsa, kita harus bersatu. Boleh beda pendapat, boleh beda pemikiran. But the end of the day, kita harus satu. Sedikit saja contoh, saya pernah di Prancis. Pergi ke perumahan baru. Perumahan itu aneh. Tidak punya trotoar. Jadi di batas pagar rumah itu ada saluran air. Mediannya itu lebar di tengah. Jadi trotoarnya yang kiri dan trotoar kanan dijadikan satu di tengah. Jadi lebar. Saya tanya pada penghuninya, kok aneh Anda buat sini? Oh, ini penting katanya. Kalau trotoarnya di kiri dan di kanan, maka yang kanan nggak pernah ketemu yang kiri. Yang kiri nggak pernah ketemu yang kanan. Kalau di tengah dan di cul-de-sac ya, ujungnya dia bulat, ada tempat ketemu. Kebetulan banyak lansia. Jadi mereka bermasyarakat ketemu dengan merubah. Saya nggak berani nyoba di sini. Mangkok gitu Pak. Ada. Mangkok gitu Pak. Mungkin dia lihat di Prancis. Jadi tujuannya itu kampung itu adalah kebersamaan. Dan itu dibangun. Yang relasi sebagian besar itu tidak memperhatikan elemen kebersamaan. Dan itu yang dalam teori perumahan itu neighborhood forming. Itu yang penting. Jadi sampai kapanpun menurut saya kampung esensinya masih tetap. Ya, jadi pola rumah ke depan, apalagi sekarang ini rumah itu sudah berubah fungsinya ya. Di Australia sekarang sudah banyak berlaku pegawai tetap itu hanya bekerja setengah minggu. Sisanya dia bekerja work from anywhere. Ya kebanyakan di rumah. Jadi rumah itu tetap penting. Dan rumah tetap harus saling kenal. Bahaya. Tentunya banyak kampung yang perlu di-upgrade fisiknya.
tapi tidak esensi dasar. Ya. Oke, terima kasih. Saya jadi teringat Pak, mungkin ini agak provokatif juga. Kalau kampung merupakan energi dari sebuah kota, bagaimana dengan kota yang dibangun tanpa ada kampung, Pak? IKN contohnya, gimana Pak? Anda ceritakan. Saya sedih. Saya sedih. Jadi waktu itu di rame-rame di promosi, ada seorang planolog dari Sydney University, ditanya bagaimana tentang kota ini. Dia bilang, ini a disaster for planning knowledge, bencana. Beberapa waktu tamu-tamu diundang, sering asing datang. Komentarnya apa? Ini bakal jadi saya lupa ya, city without, atau the dooming city. Jadi doom city, jadi sudah nggak kota. Jadi kembali lagi, konsep yang dipakai di IKN itu kalau nanti tahun 35 selesai, sudah langsung ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Bill Gates mengatakan tahun 30 nanti atau 35 nanti orang cukup 2 hari bekerja di kantor. Berarti luas besarnya seperti itu. Ngapain? Nah ini barangkali kalau saya boleh nambah, yang merisaukan saya belakangan ini. Anda kenal China dengan one child policy? Tahu kan? Policy, ya. Sekarang Anda kalau punya anak kedua di Cina, diberi subsidi. Kenapa? 3 tahun, 4 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk turun. Jepang jadi no city. Banyak kota itu kehilangan penghuni. Kosong. Anda mau beli rumah sana, Anda bisa beli. Dulu ini Jepang saking bingungnya dengan penduduk, dia membuat pusat pelatihan di Indonesia untuk menyiapkan TKI. Tenaga kerja Indonesia yang mau kerja di Jepang, dilatih dulu di Indonesia. Nanti kalau dia udah bagus, mereka kekurangan orang. Banyak sawah tidak ada dari yang itu di Jepang. Sudah terjadi. Gejala ini juga ada di Italia. Berapa waktu saya baca berita, di Amerika banyak TK ditutup. Nggak ada siswanya. Jadi di seluruh dunia, termasuk di India. India parah sekali 3 tahun terakhir. Drop penduduk. Di Indonesia bagaimana? Sama. BKKBN sudah ada cerita lagi. 2 cukup. Ada orang Bali nggak sih? Bali? Ada orang Bali? Nggak ditanya kok. Kasihan. Orang Bali, anak-anaknya itu udah punya teman yang namanya ketut. Ketut keempat. Nggak ada lagi. Dan ini statement dari guru di SD. Pak, murid saya nggak ada lagi yang namanya ketut. Noman, itu masih. Ketut nggak ada. Dan saya kira di Jawa juga nanti Pade Pali nggak ada lagi juga. Dan lebih sedih lagi di Indonesia, tingkat orang menikah turun. Yang lapor, wah, kantor kesana apa? Saya ini makin berkurang kerjaan karena berkurang. Nah, kalau penduduk berkurang, apakah kita perlu buat kota yang baru, kota yang megah? Jadi saya sedih. Saya bisa bicara karena ITS menawarkan konsep ibu kota IKN sebenarnya. Anda tahu, kita betul-betul sudah memperhatikan smart city. Bagaimana mau mindah 1,5 juta ngapain? Ngapain? Dirjen-dirjen ngumpul di pusat di Kuala Lumpur, mereka tetap di Kuala Lumpur, nggak perlu pindah. Yang waktu itu saya ingatkan pada tim yang menyusun IKN. Belajar dari Bonn. Jerman itu kalah perang. Bukan hanya kalah perang. Kota-kotanya itu babak belur. Kalau yang Anda pernah pergi kota Köln,
Kalian tuh tinggal gerejanya aja, lainnya rata. Tapi dari Bonn, Jerman bisa bangkit. Bisa membangun lagi, bisa menyatukan Barat dan Timur, dan bayar ganti rugi ke Rusia. Bisa dari Bonn. Nah kalau Bonn aja bisa, terus ngapain? Kita buat yang aneh-aneh itu. Jadi saya juga kadang-kadang kasihan juga dengan Jokowi. Gitu. Selalu kalau ini kita sudah mengadakan sayembara. Coba Anda lihat sayembara. Kalau ada ikut sayembara, lihat jurinya. Anda kalau mau menang sayembara, itu bukan kehebatan dari insan Anda, tapi Anda bisa menangkap visi si juri. Juri yang jadi penentu sayembara IKN, tidak ada satupun yang pengalaman perencanaan kota dan dibuat. Jadi kalau jurinya tidak pernah buat perencanaan kota yang dilaksanakan, bagaimana dia ngambil keputusan? Jadi saya skeptis soal itu. Sehingga saya nggak tahu. Jadi no city seperti Detroit. Detroit kota yang bangkrut, Pak ya. Ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Ya, yang dari belakang. Mike. Oh, ada yang di belakang. Belakang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Takia dari Pasca Sarjana Riset. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait tadi sih yang sudah sempat dibahas ya. Ada Oke. Oke. Tadi ya Pak terkait dasi dan juga batik yang di situ tuh kayak muncul gimana kita tuh biar nggak cuma jadi followers gitu. Biar kita tuh punya mental dan juga prinsip yang bisa kita pegang gitu. Nah, ini kan terkait Gen Z ya dan juga berbagai tren yang muncul gitu. Mungkin kalau kita lihat dari segi arsitektur, kadang kan terlihat ada banyak perumahan-perumahan modern yang lewat di FYP kita gitu. Dan itu kita juga jadi termotivasi untuk pengen memiliki rumah yang trendy, terus juga terlihat kayak bersih dan sustainable gitu. Dari Bapak, apakah ada saran dan juga masukan untuk kami mungkin yang arsitek-arsitek muda gitu, calon arsitek muda, agar merancang itu tidak merancang dan juga apa ya membangun rumah itu bukan cuma ikut-ikutan gitu, tapi hasil dari desain itu nanti juga tetap trendy tapi bukan cuma ikut-ikutan gitu. Jadi apakah ada saran dari Bapak yang diberikan untuk kami gitu? Baik, terima kasih. Saya agak khawatir dengan perkataan trendy. Ya, jadi kalau Anda baca, Anda sering lihat medsos, separuh dari medsos itu isinya adalah pusher sama influencer. Dan mereka ini tidak ada tanggung jawab, tidak perlu data, tidak perlu sekolah, pokoknya pintar ngomong. Jadi pusher sama influencer. Nah itu kemudian yang membentuk tren. Jadi pertanyaannya bagaimana kita misahkan. Jadi kalau kita terkait pada tren, berarti state of mind Anda itu masih state of mind follower. Kalau state of mind Anda adalah partner, Anda imbangi. Ya, itu yang menurut saya yang terpenting. Nah nanti yang perlu juga kembali, apakah definisi arsitek itu yang sekarang masih pakai Vitruvius? Iya, prioritas. 3 estetik, fungsi, dan Keindahan. structure. Apakah itu
Ini sudah ada eksperimen membuat bangunan flat bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Digantung di satelit. Sudah. Jadi banyak kondisi yang menurut saya menantang tadi, who is the architect? Anda mesti tanyanya itu. Saya nanti 10 tahun lagi kerja jadi arsitek, saya ini jadi arsitek seperti apa sih? Tadi saya mengatakan salah satu kualifikasinya, you are a leader. Paling tidak partner. Tapi kalau menurut saya yang lebih umum, arsitek itu is a problem solver. Mereka menyelesaikan berbagai masalah. Arsitek adalah orang yang menyelesaikan berbagai masalah. Terutama tentunya di perumahan dan perkotaan. Tapi bisa di luar itu. Jadi Bu Risma bisa jadi wali kota, tapi dia tetap arsitek. Bisa. Jadi menurut saya arsitek itu lebih banyak harus siap menjadi problem solver. Menyelesaikan masalah. Tiap proyek yang akan buat, pasti ada masalah tersimpan di sana. Dan itu harus dibongkar dan dicarikan penyelesaiannya. Tapi ada masalah. Masalah jadi solver itu kita dibekali dengan banyak alat. Di antaranya AI, Artificial Intelligence. Itu akan menjadi partner kita dan akan banyak membantu kita. Tetapi problemnya juga berkembang cepat. Jadi antara problem dan solvingnya itu balapan gitu. Di sanalah diperlukan leadership lagi. Jadi yang leadership itu bisa mengikuti. Jadi kata repisokal si bus, repisokal itu artinya satu maju, yang lain ikut maju. Tapi kalau ini maju lagi. Itu sama dengan pengalaman saya 60 tahun mendampingi pemerintah kota. Saya bertanya, saya yang berjasa ke pemerintah kota atau pemerintah kota aja pada saya? Ternyata enggak. Sama dengan ITS. Saya 50 tahun jadi dosen. Jadi mulai dari jelek sampai bagus, itu balapan. Jadi kita menjadi problem solver. Tadi siap bahwa problemnya akan terus berkembang, tapi jangan takut, solusinya juga berkembang. Jadi ini barangkali saya juga saya tuh terganggu dengan sebuah berita. Ada seorang pemuda Amerika turunan India, dia bikin startup tahun 2014. Dia waktu itu umurnya 24 tahun. Dan dia membuat khusus IT untuk intelligence. Intelligence mencari seperti intelligence tentara itu. Jadi dia mengatakan AI itu hanya dibuka di luar, tapi di dalamnya nggak masuk. Dan itu harus dikembangkan. Dan dia berhasil mengembangkan. Umurnya 24 tahun. Dia bertiga atau berempat. Sekarang umurnya 27. Startupnya dibeli Meta. Tahu berapa? 28 miliar rupiah, kan tuh 100 triliun. Dalam waktu 3-4 tahun. Jadi judulnya itu The New Young Millionaire. Si Meta, Mark Zuckerberg, dia juga nggak bodoh, dibeli, tapi aku angkat jadi pegawai. Kamu jadi manajer, dia memang sudah mencari untuk membuat pengembangan AI itu yang bisa menjadi seperti mata-matanya musuh gitu. Jadi kebetulan dia dapat dibeli, sehingga bayangkan anak 28 tahun, 27, 28, dapat 28 miliar dolar sekaligus jadi manajer di Meta. Anda mestinya sama, dan dia anak
si Mark Zuckerberg itu anak petani. Ada yang mempelajari nggak? Mark Zuckerberg itu anak petani. Bapaknya tuh punya sawah. Kan? Dia kalau teman-teman waktu sekolah seperti Anda gini, teman-temannya itu ada teman-teman India, dia kan orang Amerika. Itu kepingin menyatukan. Dia minta tolong sih, Mak, aku bikinkan program supaya aku bisa kontak dengan teman-teman. Ceritanya begitu. Ya si Mak senang, hobi dibikinkan. Tapi ternyata nggak jalan. Gitu. Setelah beberapa tahun, Mark Zuckerberg tuh diam-diam idenya dia teruskan jadi Facebook. Jadi setelah Facebook rame, itu mau dibeli sama Viacom. Kan? Dia nggak mau. Dia bilang, enggak, ini hasil saya. Tapi dalam perjalanannya dia sempat digugat sama 2 orang India. Karena idenya dari saya. Dia bayar $35 juta. Jadi setiap orang itu dari pengalaman-pengalaman ini menunjukkan Anda bisa, tapi hilangkan dulu mental follower. Kalau itu masih ada, no way. Dan Anda harus berontak nggak perlu demo, berontak dalam diri Anda sendiri, berontak dalam Anda menjalankan tugas sebagai mahasiswa-mahasiswi. Berontak. Atau jadi seperti saya, anarkis yang positif, tidak harus negatif. Pertanyaan dari Zoom, Pak. Kenapa? Oh, ada pertanyaan dari Zoom. Bu Dinda yang bacain aja ya. Iya, ini ada pertanyaan yang melalui Zoom, Pak. Mohon izin bertanya kepada Prof. Silas. Zaman sekarang Gen Z lebih bersifat individualis, tidak perlu sosialisasi secara langsung tatap muka, karena sosialisasi via media sosial pun cukup. Kampung merupakan permukiman yang justru bertahan dan menarik karena sosialisasi antar warganya. Dengan kondisi seperti ini, menurut Prof, bagaimana ke depannya nasib kampung? Jangan-jangan akan habis, kampung akan hilang. Anda yang berkomunikasi melalui WhatsApp, gitu. Tiba-tiba Anda sakit di tengah jalan. Syukur-syukur ada internet. Kalau nggak ada internet, atau Anda di somewhere, kalau di kampung, pasti Anda akan banyak yang membantu. Manusia tidak bisa individual. Ini ya, jadi saya nyontek aja gitu. Di kelompoknya iPhone atau si Elon Musk, SpaceX, Anda harus kerja. Tidak ada work from home. Dia masih percaya tatap muka dan sesama itu penting. Jadi menurut saya itu hanya tren. Anda kesepian, atau kalau Anda kesepian terus buka HP itu Anda jadi senang. Enggak kan? Apalagi kalau Anda berkeluarga, anak cucu datang, lebih senang. Tidak bisa. Tapi ada teman saya, menteri, anaknya disekolahkan di Amerika, berhasil kerja di perusahaan besar. Bayangkan, lebaran dia kirim WA. Nah ketika sakit meninggal, nggak diurus, yang mengurus tetangga. Jadi yang jadi garis bawah penting itu adalah bahwa hati-hati kita dengan yang namanya smart. Tidak selalu smart itu bisa dipakai apa adanya. Yang penting bagi saya selalu, smart itu apapun is by choice. Kita tidak memutuskan karena dipengaruhi tren. Jadi itu luar biasa. Gajinya mereka ratusan juta. Hanya untuk cerita bohong. Bukan cerita benar. Nah kalau Anda follower ya gampang. Jadi menurut saya tetap kita harus punya keyakinan. Dan menurut saya kita tetap perlu sosialisasi. Nggak ada orang yang mau tinggal sendiri di tengah hutan
dengan arcade, karena ada apa Internet, satelit. Starlink. Starlink itu bisa nggak bisa untuk bekerja ya, untuk sosialisasi tetap ada. Tanya aja lah si digital nomad, mereka cari desa, ngumpul di desa, tetap cari orang, padahal dia hebat, bisa bekerja. Ya, jadi teknologi bagi saya is by choice. Kita yang milih, kita jangan didikte oleh teknologi. Ya, itu yang penting. Oleh karena itu, ya kita harus mengikuti. Saya juga mengikuti. Jadi perkembangan kenapa saya bisa cerita banyak? Karena saya lebih banyak dengar news ketimbang lain-lainnya. Ya kan? Ada lagi? Dari Saya boleh tanya Pak? siapa ini? Halo, saya boleh tanya nggak? Siapa tadi? Kepada Iya boleh. Oh dari Zoom loh. Silakan. Saya nggak bisa lihat. ya saya Iya. Oh Bu. Oh Bu Izia Unsiah Pak, dari Unsiah. Bu Izia. Izia di Unsiah. Aceh. Aceh. Iya Pak. Silakan Mbak Unsiah. Mbak Izia. Ya, Pak Sila, saya pertama kali menjadi manusia dan I miss you so much. I miss you so much. Pengen banget ketemu Pak Sila, tapi aku senang banget ini ada acara hari ini bisa ketemu Pak Sila. Mungkin Bapak nggak ingat lagi sama saya, tapi saya ingat Bapak terus, sampai tidur pun saya mimpi Pak. Bapak masih dengar nggak suara saya Pak? Dengar kok. Oh dengar ya? Iya. Nah, saya tuh tadi maaf ngajar jam 8, jadi saya memang terlambat, tapi saya sempat dengar last minute presentasi Pak Sila tentang apa Bapak ngomong tentang follower, jangan jadi follower gitu loh Pak, saya dengar sebentar. Nah, saya ingat dulu saya pernah kerja sama Pak Sila begitu saya tamat, Bapak ngajak saya gitu kerja kita di kampung apa di sampai di Doli. Iziah yang Ya. Nah, saya jadi follower Bapak benar-benar Pak. Jadi pokoknya Follower Bapak. pressure of pemerintah pusat. Nggak bisa orang Aceh kayak Bapak ngomong gitu. Kita harus ini harus gitu. Di Aceh itu Pak, kita bahkan kami tidak boleh menggunakan bahasa Aceh. Di mana Pak? Sedih sekali Pak. Kalau Bapak lihat tuh kami tuh menangis di sini Pak. Kita bahkan nggak boleh, saat waktu saya kuliah di Surabaya orang pakai bahasa Jawa enaknya, Bapak ngajar pakai bahasa Jawa, kami nggak boleh pakai bahasa Jawa Pak. Nah terus sekarang Bapak bilang kita nggak boleh jadi follower, nggak boleh jadi ini. Di sana tertindas Pak. Karena Pak kami tidak boleh pakai nama Aceh. Itu gimana Pak? Itu kan berarti kita sebenarnya kita mau seperti Bapak ngomong, tapi kami nggak boleh Pak. Dan di arsitektur pun gitu kami Pak. Jadi kita harus ikut apa yang Soeharto ngomong dari dulu. Nggak bisa Pak. Nah kalau saya ngomong kayak gini sekarang, saya mungkin berarti karena saya tidak jadi follower lagi. Kalau saya mungkin tinggal di Jawa, mungkin saya masih follower terus. Nggak boleh saya ngomong kayak gini. Gitu Pak. Nah ini gimana Pak? Jadi jadi kami bukan tidak mau didikte itu kami nggak mau, tapi kita nggak boleh di sini. Orang Aceh itu nggak seperti orang Jawa yang enak sekali hidupnya. Kami di sini tertekan Pak, apalagi zaman dulu nggak bisa ngomong Aceh aja kamu nggak boleh. Itu gimana Pak? Kami hilang identitas kami Pak. So ini bagaimana Pak? Dari ilmu pengetahuan Pak Silan. Ya terima kasih Mbak Izia. Ini Mbak Izia Pak. Iya. Ingat Mbak ya. Iya. Beliau follower sejatinya Pak Silas. Tapi kondisi di Aceh sekarang katanya masih terjajah. Sekitar tahun 90-an, 2000 gitu ya Pak. Sekarang oke lah. Oh, sekarang. 2000-an, Oh, kita iya. nggak bisa seperti Bapak bilang sebagai kita nggak boleh follower. Kita tuh ditindas banget. Iya. Yang menjadi leader ketika kita Aceh itu saya kan Isya ini jadi salah satu mahasiswa saya yang istimewa. Suatu ketika kuliah dia datang menggos. Saya kan kalau kuliah, Anda percaya nggak? 60 tahun saya jadi dosen tidak pernah datang terlambat, tidak pernah Tidak kuliah. batal kuliah karena sakit. Nah, Isya datang terlambat. Dia tahu, biasanya saya marah. Gitu. Nah, kenapa aku? Iya Pak, saya tadi ditangkap polisi. Loh, kenapa kamu tangkap polisi? Ya saya keburu-buru tadi. Terus kamu ngapain?
Ya polisinya saya lawan. Kok bisa? Ya spionnya dia cuma satu. Terus saya bilang, saya ini muridnya Pak Jan Silas. Kalau saya terlambat, saya dimarahin, Bapak saya laporin. Ayo, ayo, kamu cepat berangkat, jangan terlambat. Jadi dia cerita, jadi menurut saya Isya ini punya leadership. Selama 4,5 tahun ya, saya didandani bangun kembali sekitar 6.000 rumah ya, Aceh Nias. Sana ada tim pendamping dari ADB yang membiayai proyek ini. Saya sebagai tim leader untuk melaksanakannya. Pendamping saya yang mengawasi aspek sosial adalah Isya. Jadi selama 4,5 tahun di Aceh, saya kumpul dengan Isya. Cerita Aceh ini memang ya agak sulit ya. Jadi menurut saya Aceh itu punya kekuatan. Karena dia dulu berani berontak, pasti punya kekuatan. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia nggak berani berontak. Nah kekuatan itu kemudian dijadikan satu dengan pemerintahan formal. Dengan ciri-cirinya sendiri. Jadi menurut saya modal pertama, you can do it. Sudah dibuktikan. Modal kedua, mengenai natural resources. Aceh itu kaya dengan sumber daya. Nah, dia dikelilingi laut. Jadi perikanannya saya ingat pada waktu itu salah satu bantuan luar negeri untuk membangun kembali Aceh itu adalah memperkuat perikanan. Dan salah satu komoditi dunia yang tidak pernah habis itu adalah perikanan. Dan saya ingat kapal-kapal yang diberikan itu bahkan ada radar untuk bisa mencari kumpulan ikan ada di mana. Singkat cerita, ya, Aceh ini ada cerita sedihnya juga. Rumah adat yang menyelamatkan Blangkrung. Ya, di Blangkrung 200 orang dibongkar, dibentuk rumah modern. Padahal rumah itu terbukti sudah menyelamatkan 200 orang. Nah, jadi menurut saya mestinya kampus itu menjadi kekuatan untuk merubah diri. Jadi saya ini termasuk mahasiswa nakal. Jadi dari angkatan saya, angkatan 57 ITB, itu ada 5 orang, tapi tinggalnya 4. Dan barangkali mahasiswa yang berani ngerjain dosen, itu kita berempat. Dan kita lulus tepat waktu tentunya. Jadi sifat berontak, sifat tidak patuh dalam tanda petik, itu tidak selalu bawa hal yang negatif. Ya, oleh karena itu, saya mengharapkan di Aceh itu banyak sumber daya yang bisa dikembangkan oleh Aceh sendiri. Jadi ini memang ada kesulitan politik yang ya tadi, contoh saya tentang bansos itu. Bansos itu adalah cara membina orang jadi follower. Kenapa tidak diberi kail? Kenapa diberikan? Pertanyaan saya. Jadi memang ada banyak masalah yang perlu perbaikan. Dan menurut saya yang bisa membuat perbaikan itu, karena yang sekarang jadi penguasa itu nanti akan lewat, akan diganti. Siapa yang ganti? Ya kalian. Oleh karena itu juga saya kira Aceh menurut saya punya potensi yang besar. Sama dengan Papua. Saya 4,5 tahun di Papua juga. Saya melihat
ada tantangan besar gitu ya dari daerah-daerah ini untuk lebih mandiri. Dan itu harus dimulai dari generasi mudanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalian itu adalah generasi emas yang nanti akan membawa Indonesia emas pada tahun 2045. Jadi kembali pada Aisyah, saya melihat teman-teman di Aceh itu sebenarnya punya potensi, cuma melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu yang masih punya tantangan ya. Jadi customnya di Aceh masih terlalu ketat menurut saya, dan itu yang menjadi membatasi orang bebas. Dan yang kedua, ya mungkin sistem sosialnya itu. Aceh itu agak aneh ya. Yang punya tanah di Aceh itu perempuan, mak-mak. Dan kalau ada menikah, maka yang laki masuk ke rumah yang perempuan. Jadi mestinya harus muncul banyak orang-orang seperti Sri Mulyani dari Aceh. Sri Mulyani dari Semarang, bukan dari Jakarta. Dan untuk jadi orang pintar tidak lagi harus keluaran ITB, keluaran UI. Enggak, semua perguruan tinggi itu memberikan yang sama. Dan ada kesempatan belajar di internet yang luar biasa menurut saya. Kalau saya bandingkan dengan zaman saya dulu jadi mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus juga berubah. Saya mengajak teman-teman di ITS juga berubah. Biasakan mahasiswa jadi partner, bukan follower lagi. Saya kira itu yang harus dilakukan. Jadi mungkin Asia itu udah angkatannya Pak Wahyu. Dia harus menurunkan pada generasi di bawah dia yang mempunyai jiwa sebagai partner. Jadi tetap kita perlu pemerintahan, tapi kita perlu pemerintahan yang diukur bukan dari ribut ijazahnya, tapi footprintnya. Apa yang dia telah lakukan untuk rakyat. Jadi menurut saya, ribut-ribut soal ijazah Jokowi itu kegiatan yang bodoh. Kalau mau menilai seseorang bukan punya ijazah atau tidak punya ijazah, tetapi jejaknya dia terhadap masyarakat apa. Tadi saya kasih contoh, Tadao Ando itu hanya sekolahnya SD, tapi dia jadi bapak arsitektur Jepang dan pernah 4 tahun jadi profesor di Tokyo. Nggak ada yang ribut ijazahnya dia. Saya ketika diundang jadi guru besar tamu ke Kyoto, nggak ditanyai isi formulir, nyerahkan berkas, nggak ada. Tinggal dapat WA, Pak Silas kita undang ke Southeast Center di Kyoto, Anda bersedia nggak? Berapa lama? Bisa 1 tahun. Saya tanya ke ITS, wah, rektornya bilang jangan 1 tahun lah, 6 bulan boleh. Akhirnya saya pilih 6 bulan. Ketika saya sampai di sana, saya hanya dimintai SK profesor. Saya tanya, buat apa? Honornya. Ternyata saya dapat gaji seperti profesor Jepang. Untuk mengeluarkan uang itu, saya harus tunjukkan bahwa I'm a real professor. Ya udah. Jadi orang itu harus dinilai bukan banyaknya penghargaan, bukan banyaknya ijazah, tetapi apa yang sudah dia lakukan untuk masyarakat. Dan masyarakat akan jadi pendukung dia. Jadi kembali pada semua leader, termasuk teman-teman di Aceh, di Papua, pesan saya sama, berbuatlah yang banyak untuk rakyat. Mereka yang menjadi pendukung Anda, bukan banyaknya lampiran ijazah, surat keputusan, penghargaan.
Terima kasih Aisyah. Selamat pada teman-teman di Unsyah. Ada dari Zoom lagi, silakan. Oh dibacain, Pak. Oke. Saya bacakan ada Ini, Pak, pertanyaan. ini. Iya ada, Mas. Pertanyaan dari Zoom lagi atas nama Fatimatus Zahroh. Selamat siang, saya Fatima dari Yogyakarta. Mengenai pendapat Bapak tentang arsitek sebagai problem solver, saya memperhatikan bahwa keterlibatan arsitek saat ini masih bersifat teknikal formal dan masih kurang turun ke tingkat kampung karena profitnya kecil. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sebaiknya posisi para mahasiswa maupun lulusan arsitektur untuk lebih perhatian pada kondisi kampung maupun permukiman kota. Ini barangkali contoh ya. Ya Kak, saya tuh kadang-kadang bertanya seperti ini, kesulitan kalau tidak menyinggung pemerintah daerahnya. Dan saya khawatir tidak enak gitu ya. Jadi masalah di banyak kota, termasuk di Jogja, itu banyak terkait dengan pemerintah kotanya. Kita di Surabaya boleh bahagia, boleh untung, karena sebagian besar dari staf di Pemkot itu kalau tidak lulusan ITS, lulusan UNER. Dan kerjasama dengan perguruan tinggi bagus sekali. Ya. Nah, Jogja, ambil satu contoh aja, masalah sampah ternyata nggak bisa diselesaikan. Dan semua pemerintah daerah tahu bahwa warganya pasti menghasilkan sampah. Dia tidak bisa pura-pura nggak tahu, ngomong kosong. Nah, jadi kesulitannya itu adalah pada pemerintah daerah yang menurut saya tidak suportif. Ya. Indonesia pertama kali pernah jadi tempat sidang PBB, jadi sidang PBB yang diikuti oleh anggota PBB untuk masalah perubahan pemukiman. Yang dipilih Surabaya. Jadi di Jakarta aja belum pernah terpilih untuk menyelenggarakan satu kegiatan PBB. Kalau ada bagian-bagian kecil dari PBB, tapi tidak PBB seperti di Surabaya. Nah, yang datang Under Secretary General atau dia pimpinan dari UN Habitat, si Juan Clos. Dan panitia menggadang-gadang dia, ada pejabat dari PBB, top minta ceramah, agenda ceramah. Dia bersedia waktu. Lalu setelah dia keliling, dia rumah susun, lihat kampung, dia batalkan acara itu. Dan saya di sana ada wartawan yang tanya, Mr. Klaus, kenapa dibatalkan acara Anda? Saya malu, karena apa yang ingin saya katakan itu sudah terjadi di Surabaya. Apa itu? Kota ini maju, tapi kampungnya juga maju. Banyak kesalahan itu kepingin kampungnya maju, tapi kotanya amburadul. Jadi selama saya ikut ngompeni kampung, banyak pemerintah daerah ngirim sampai pada dharma wanitanya ke kampung. Kembali nggak bisa, karena kotanya amburadul. Ya, jadi kota itu masih penting. Dan 2/3 dari kota itu adalah perumahan. Separuh dari perumahan itu bentuknya kampung, kecuali Jakarta. Mungkin tadi ditanyakan kalau kota baru gimana? Waktu saya buat Kuala Kencana,
saya sediakan tempat karena di sekitarnya banyak suku Kamoro. Yang menurut saya suku Kamoro juga punya hak, dan saya sediakan kawasan untuk umat tradisional. Silakan suku Kamoro bikin sendiri. Kota Bontang, banyak yang mengira itu kota baru. Enggak. Bontang itu didukung oleh 3 desa nelayan. Dan itu kemudian menyatu menjadi kampung. Jadi di Bontang ada kampung. Ada. Balikpapan sama. Dibangun oleh dua kampung. Landasan dan Kampung Baru. Dia di tengah-tengahnya. Tapi ada kota yang ada kampungnya terus habis. Nggak ada kampung. Jakarta. Ketika Jakarta melaksanakan program perbaikan kampung, Pak Ali Sadikin mengatakan ini kan kota ibu kota negara, kota internasional. Jalannya harus jalan bagus dong, jalan mobil. Jangan bikin jalan setapak lagi. Malu kita. Maka kampung-kampung itu dibuatkan jalan mobil. Apa yang terjadi? Setahun kemudian kelas menengah masuk. Dibelilah 3 rumah, jadikan 1, mobil bisa masuk. Jadi program itu kalau salah sasaran akan menghilangkan di kampung. Di Surabaya, saya menolak keras tidak ada jalan mobil. Dan warga mendukung. Aneh ya. Hanya saya minta lebar gang itu minimal 2 meter. Kenapa? Ambulans bisa masuk. Dan tiap jarak 350 meter itu dulu harus ada jalan mobil. Kenapa? Mobil pemadam kebakaran itu jangkauannya 150. Jadi kalau 300, semua titik di kampung itu bisa dijangkau. Sekarang nggak perlu. Kita punya yang bisa nyemprot 100 meter. Nah, lalu saya melakukan evaluasi. Anda kalau lihat di jalan mobil, dipasang penghalang dari tong yang diisi pasir. Artinya penduduk nggak senang. Saya nggak tahu kenapa Jakarta diam aja. Di Surabaya nggak mau. Baru kalau ada bencana, geser. Jadi akhirnya masih utuh kampung Surabaya. Dan itu ada di dalam master plan-nya. RTW-nya ada. Kampung lama itu dilindungi. Dan tadi contohnya bahwa Recording stopped. kampung itu bisa sama-sama maju tanpa harusnya ada yang tertinggal. Recording in progress. Ya, oke. Ada pertanyaan yang menarik tadi Pak sebelumnya ya. Yang terakhir tadi, isu tentang kampung itu tidak seksi buat arsitek itu karena duitnya kecil gitu ya alasannya Pak. Jadi nggak jadi perhatian. Apakah harus jadi arsitek sukses dulu seperti Mas Rizal Saris, kemudian baru ngurusi kampung, atau sebetulnya itu bisa dimulai sejak mereka lulus menjadi seorang arsitek yang peduli dengan isu-isu yang ada di kampung gitu Pak? Ini ya barangkali saya paling gampang ambil contoh ya. Anda barangkali pernah tahu namanya John D. Rockefeller. John D. Rockefeller. Dia adalah miliuner pertama di dunia. Kenapa? Karena dia punya tambang minyak di Texas. Ketika usianya sekitar 40, dia sakit. Dan diperiksa oleh dokter yang paling ahli di Amerika, keputusannya sama. Dia akan bisa hidup hanya 1 tahun. Terus si Rockefeller mikir, ngapain aku jadi kaya, duit banyak.
Kalau hakim mati ya nggak aku bawa gitu. Terus apa yang dia lakukan? Dia lalu mendirikan Rockefeller Foundation yang sampai hari ini masih ada. Dan Rockefeller Foundation itu utamanya membantu, ini yang penting, bagaimana orang tidak mampu jadi mampu. Dia jangkauannya seluruh dunia, termasuk mahasiswa dari negara berkembang. Saya kira Indonesia banyak tuh mahasiswa yang dapat gelar di perguruan tinggi Amerika melalui beasiswanya Rockefeller Foundation. Terus setelah dia melakukan, dia meninggal usianya berapa? 94 tahun. Jadi uang itu bukan segala-galanya. Kita perlu uang. Saya ngurusi kampung, barangkali saya lebih makmur dari orang yang paling kaya. Kenapa? Saya bisa keliling dunia, nggak bayar. Berapa orang yang pernah jalan-jalan ke Zanzibar tadi saya cerita, atau ke Casablanca. Semua kan tahu yang lama-lama film Casablanca, Humphrey Bogart dengan lagunya As Time Goes By. Saya masuk, barnya masih ada, pianonya masih ada. Siapa yang pernah pergi ke Salvador de Bahia, ibu kota pertama Brasil? Saya ke sana ngurusi kampung. Saya juga pernah lihat ke Curitiba, yang katanya kota lingkungan yang paling baik sedunia. Dibandingkan dengan Kuala Kencana nggak ada apa-apanya. Kuala Kencana itu tidak dipromosikan karena bukan dasi. Nggak seksi. Padahal ada seorang planolog Inggris ke sana, dia mengatakan apa? Sekarang Indonesia punya ungkapan kedua. Kalau dulu see Bali before you die, sekarang see untuk planolog see Kuala Kencana before you die. Tapi nggak seksi. Saya nggak peduli. Tugas saya melayani masyarakat. Apakah saya diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, doesn't matter. Apakah saya dibayar honor? Saya belum pernah sekalipun menetapkan honor untuk ceramah dulu, nggak pernah. Nggak masalah. Misinya ya, saya ingin berbagi pengalaman. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pengamen. Kalau Anda baca tulisan di Cornell, ditanya sama pembawaan saya, who are you? Aku pengamen, I'm a singer. Sehingga judul tulisannya itu, I'm a singer. Saya juga akan kok, seperti Cornell kau yang mau gitu. Ya jadi kembali lagi, tidak ada profesi apapun. Jadi itu prejudis ya. Jadi kita sudah memutuskan bahwa kampung itu. Waktu saya ngambil disertasi ini juga sedikit tentang disertasi. Teman-teman di ITB, terutama guru besar, ilmu apa itu kampung? Ilmu dangdut. Ya. Lalu ketika saya selesai, disertasi diserahkan, setelah sebulan, saya pulang ke Bandung dengan Pak Hasan Purbo, kita ketemu sekretaris pasanya, si Banliang, Profesor Wi Banliang. Pak, gimana? Kapan saya sidang? Waduh, maaf ya, saya nggak bisa membentuk panitia ujian. Tidak ada profesor yang bersedia jadi anggota panitia ujian. Nah, pertanyaan saya, mana lebih hebat disertasi yang profesor tidak bersedia menguji dan yang diuji tapi dapat cum laude, tapi tetap diuji. Si Frick yang nulis
I'm a singer juga bingung saya tanya. Nah ternyata ya tadi saya diundang ke itu dokter ya, jadi dokter itu di luar negeri dilihat dari tulisannya. Oleh karena itu ini kebablasan. Untuk naik pangkat, untuk jadi profesor, ditentukan oleh banyak tulisan. Bukan banyak penelitian, bukan penelitiannya bermutu atau tidak. Bukan itu. Pokoknya publikasinya banyak, profesor. Sarjana yang dapat Nobel Prize, penelitiannya cuma satu, tapi bermanfaat luar biasa. Mungkin tulisannya 1 dan 2. Selama kita masih modelnya seperti itu, model follower, harus banyak menulis, ngomong kosong. Prancis, ini mengambil contoh lagi. Anda kalau jadi dokter, kemudian Anda mau ngambil profesor, Anda diuji lagi. Tapi apa yang diuji? Anda harus kembali ke tempat penelitian Anda dan melihat sendiri apakah disertasi Anda itu bawa pengaruh pada di tempat penelitian Anda. Kalau tidak ada pengaruh, tidak ada gunanya. Itu Perancis ya. Di sini kan untuk jadi profesor, pokoknya banyak nulis. Entah apa yang ditulis. Sekarang banyak nulis sudah sulit. Ada AI, mau tulisan apa aja ada. Jadi banyak hal yang menurut saya harus dikoreksi. Kalau dibiarkan itu terus, ya kapan? Jadi kampung itu justru yang membuat Indonesia terkenal di dunia, ya kampung. Dan waktu Kompas menulis, saya diwawancara Kompas lagi kan, setelah saya jadi profesor, ya saya cerita. Besok paginya saya ditelepon dari pasar sarjananya ITB. Pak, kita sudah bisa menguji Bapak. Saya cerita sama yang nelpon, kamu itu banyolan. Nggak ada ceritanya profesor diuji sama profesor. Nggak ada. Saya tolak. Jadi, kembali lagi, yang penting dari kita itu adalah you are something for the people. Itu. Apakah nanti Anda dapat bayaran besar? Apakah banyak yang hebat-hebat nggak diakui Aga-Khan? Aga-Khan itu unik ya. Tidak dapat honorar. Karena kita tamunya dari Aga-Khan. Tapi fasilitasnya, terbang paling sedikit business class. Hotel paling sedikit bintang 4. Tamunya Aga-Khan. Tapi banyak yang saya peroleh tadi, salah satunya itu proofing workshop itu. Bagus sekali, publikasinya saya banyak dapat. Jadi menurut saya tidak ada profesi apapun yang tidak bagus. Kehadiran kita di masyarakat penting. Dan di kampung menurut saya jauh lebih mudah untuk kita hadir. Ya. Iya, terima kasih. Tadi siapa yang mau nanya? Iya, silakan. Sorry. Akhirnya, Mbak. Baik, saya Putri Pak dari Arsitektur ITS Angkatan 22. Saya mau nanya, tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa esensi kampung itu adalah tentang kebersamaan warga atau masyarakat yang tinggal di sana gitu Pak. Nah, sekarang kan banyak program yang menjadikan kampung itu sebagai kampung wisata. Yang sebenarnya efeknya tuh baik untuk aspek perekonomian mereka begitu, karena mereka mendatangkan banyak pengunjung. Namun ketika nanti kampung wisata ini semakin terkenal dan semakin banyak pengunjung, itu kan berarti ada kemungkinan bahwa terjadi pengurangan atau kayak
ya pengurangan area yang bisa dijadikan untuk masyarakat itu berkumpul, karena mungkin mereka akan mengalah dengan pengunjung agar tidak mengganggu entah visual pemandangan dari kampung tersebut, atau mungkin mengambil area yang bisa dijadikan pengunjung itu untuk datang begitu Pak. Karena saya beberapa kali datang ke kampung wisata seperti Kayu Tangan, lalu Kampung Warna-Warni dan Kampung Pecinan, itu yang saya notice adalah masyarakat yang ada di sana itu berkumpulnya di area-area yang tidak dilalui oleh pengunjung atau area-area tersembunyi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak tentang kampung wisata tersebut jika dikaitkan dengan esensi sebuah kampung yang seharusnya bisa menjadi media masyarakatnya untuk bisa berkumpul dan bergerak bebas sebagaimana esensinya. Nah, atau mungkin bagaimana pendapat Bapak untuk bisa mengimbangi aspek kebersamaan ini untuk kampung yang menjadi kampung wisata. Begitu, Pak. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, ada yang warga Malang nggak di sini? Anak Malang. Banyak ya. Saya mau tanya, Kampung Warna-Warni itu masih bagus nggak? Nah, jadi itu dulu pernah jadi kampung wisata. Nah, jadi tadi kembali, Surabaya itu pernah ditawari proyek Kota Lama. Saya termasuk yang nolak. Karena proyek-proyek itu diperkenalkan sebagai proyek, tidak sebagai program. Bedanya proyek dan program, kalau proyek sekali selesai, ya sudah. Kalau program, itu ada tahapannya. Ya, kembali pada kampung wisata. Jadi pada akhirnya, jadi kita dulu waktu bina kampung, salah satu tahap itu Bu Nita yang tahu itu. Kita mengembangkan namanya kampung komprehensif. Kampung komprehensif itu terutama menggalang kesatuan dan kemampuan kampung masing-masing. Jadi masyarakat ingin disadarkan, kamu itu perlu bersatu dan kamu punya kemampuan. Nah, pemerintah kota di Surabaya, mulai dari Bu Risma, mulai Pak Pur sebenarnya, Purno Makasidi, Bu Risma, Lebih dekat lagi. Bu Risma, sampai Pak Heri, itu ingin membuat warga kampung itu maju. Maka ditawarkan beberapa program. Ada program tematik, ada program warga merdeka, dan macam-macam. Itu seperti kalau kita ke restoran, ada banyak menu, kan nggak perlu semua diambil. Kita memesan di restoran yang paling cocok untuk kita. Jadi tawaran kampung wisata itu harus dilihat sebagai tadi, Anda mau nggak? Anda siap nggak? Jangan bagus-bagusan. Nasib dari kampung Warna-Warni Malang. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya, jadi menurut saya pemerintah kota itu menawarkan banyak sekali solusi kampung yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan warga kampung. Ya, jadi kampung unggulan apa Surabaya, nah ini kembali lagi. Pemerintah kotanya itu care pada kampungnya. Tidak dibiarkan geletak, enggak. Betul-betul diikuti. Kalau ada masalah, langsung ditangani. Jadi, itu yang saya kira tidak ada di kota lain. Gitu loh. Jadi, masalah yang menurut saya ke depan itu adalah kampung itu tetap ada. Tapi kampung jangan dijadikan museum. Nggak boleh berubah. Nggak bisa.
tapi mereka juga tidak akan merombak. Pariwisata itu punya benchmark, ya, punya Standar. batas. Kalau dia sudah berlebihan, itu akan mengganggu. Dan banyak warga Paris ini lagi demo nih sekarang. Karena dia muak dengan turis yang sekarang ini bukan saja banyak, tapi ulahnya memalukan. Banyak. Ya, dan ini jadi masalah. Barcelona, bahkan juga di India, arca-arca yang suci diinjak-injak. Jadi pariwisata itu ada plus minusnya. Tapi kalau saya lihat yang kampung lawas di Bubutan, itu RT RW-nya mampu mengendalikan. Dan dia disupport oleh CSR-nya Pelindo. Berhasil. Ya, dan apapun seperti Kota Lama, itu upaya Pemkot untuk meningkatkan ekonomi sosial dari lapis menengah bawah. Itu menurut saya kelebihan dari pemerintah Kota Surabaya. Dan kota lain menurut saya bisa juga. Kenapa enggak gitu. Ya. Jadi jangan lihat itu sebagai satu-satunya solusi. Banyak pilihan, termasuk kampung tematik itu. Ya, kita sampai jam 11, tinggal 10 menit. Jadi saya akan buka satu pertanyaan sebelum closing statement dari Pak Silas. Monggo. Selamat siang Pak Silas, saya ada mau pertanyaan. Kalau misalnya Bapak dipercaya sama Gubernur Pramono Anung misalnya, sebagai staf ahli untuk Jakarta yang sudah sedemikian, contoh yang banyak yang orang sebut tidak baik gitu ya. Langkah-langkah strategik apa yang Bapak bisa sarankan ke gubernur bersangkutan? Misalnya beliau membuka tangannya sebesar mungkin seperti di Surabaya yang Bapak ceritakan. Supaya kita yang mungkin yang masih Jakarta sentris Pak, itu bisa belajar dari pengalaman terutama kampung kota di Surabaya. Terima kasih Pak Silas. Bisa dielaborasi. Ya. Saya sebenarnya sudah lama, saya berteman dengan Pak Emil Salim. Pak Emil sekarang sedang sakit katanya. Iya. Ya. Demensia, Pak. Demensia. Nah, dia kalau ketemu saya selalu tanya, Johan, kau jangan urus Surabaya saja. Kapan kau urus Jakarta? Pergi dong di Jakarta. Saya tanya, Pak Emil, Jakarta itu yang punya siapa sih? Siapa ya? Presiden aja nggak bisa mempengaruhi Jakarta kok. Jadi saya katakan, kalau saya membantu Jakarta, tidak jelas Jakarta itu punya siapa. Semua merasa punya, tapi semua merasa juga tidak bertanggung jawab. Tidak ada hak tanpa tanggung jawab. Kalau di Jakarta maunya haknya saja. Ya. Di Republika atau tulisan 86 ya, yang saya mengusulkan ibu kota dipindah. Itu sebenarnya dari sebuah seminar. Sama pertanyaannya, ini macetnya Jakarta ini gimana ngatasinya? Tanya begitu. Saya mengatakan, selama yang membuat macet tidak mau tanggung jawab, ya suruh merasakan sendiri. Ialah mereka yang mampu beli mobil, beli 2-3 mobil, nggak mau mobil kecil, mobil gede. Nah, saya lalu mengatakan, transportasi umum yang penting, supaya rakyat tidak tergantung dari macet. Itu jawaban saya. Terus ujung-ujungnya gimana? Ya ibu kotanya dipindah. Pindah kemana? Ya di tengah. Sebab saya setiap kali kalau tugas waktu di Papua, saya nggak bisa ngikuti acara di Jakarta karena selisihnya 2 jam. Mendingan dengar radio sekali. Nah kita harus punya ibu kota yang openi
seluruh. Dan waktu itu pertanyaannya, menurut saya pilihannya kalau tidak dekat Makassar, ya Balikpapan. Tapi kelihatannya dari struktur sosial ekonominya, Makassar sudah selalu kaku. Karena kotanya lama. Balikpapan kotanya baru. Mendingan di Balikpapan. Itu tahun 86. Ya. Jadi, yang mau saya katakan begini, kita harus melihatnya itu dalam visi yang luas. Ini juga pengalaman juga ya. Saya pernah keliling Indonesia karena ditugaskan mengevaluasi 20 tahun pekerjaan Perumnas. Saya keliling. Di Papua ternyata Perumnasnya kesulitan kayu. Loh, nggak masuk akal. Saya tanya, kenapa? Pak, kalau kita ngambil kayu di hutan, ditangkap gitu. Padahal nenek moyang kita dari dulu yang ambil kayu di hutan. Kok tiba-tiba katanya ini punya orang Jakarta, bukan punya nenek moyang kita. Jadi masalah-masalah seperti ini, menurut saya itu akan menjadi hambatan ke depan. Prabowo itu seorang yang menurut saya sangat paradoksal. Paradoksnya itu dia sekaligus berbuat baik sekali, tapi dia juga sekaligus berbuat hal-hal yang aneh. Ngurusi makannya penduduk dari pusat itu aneh. Sebab menurut konstitusi kita, rakyat dan wilayah Indonesia itu dibagi habis ke dalam kota dan kabupaten. Jadi namanya warga, wilayah itu tanggung kota kabupaten. Jangan diambil alih, diperkuat. Jadi banyak masalah ya yang menurut saya perlu diperbaiki. Dan ini yang barangkali paling penting. Yang terakhir yang saya sampaikan di awal diskusi kita. Tinggalkanlah mental bahwa yang baik itu kalau seperti penjajah. Belanda itu udah bangkrut, Inggris itu sudah bangkrut. Di Eropa itu yang belum bangkrut tinggal Prancis dan Jerman, dan belakangan Spanyol bangkit. Italia juga bangkrut. Jadi menurut saya kita kembali lagi lah pada peninggalan nenek moyang kita. Tapi tidak seperti 17 Agustus tahun yang lalu, pakai pakaian adat. Pakaian adat itu sudah harus dirubah. Adatnya sekarang beda dengan adatnya dulu. Jadi kalau mau pakai pakaian adat, ahli mode kita begitu banyak, sekolahnya di luar negeri, ngapain aja mereka gitu loh. Jadi mungkin catchword-nya, jadikanlah Indonesia sebagai Indonesia. Titik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Silas. Belum. Sebelum kita tutup, kita perlu closing statement sedikit aja buat Pak Silas ya. Closing statement tentang apapun Pak, terutama berkaitan dengan Surabaya boleh, tentang ITS boleh, tentang mahasiswa boleh. Monggo Pak, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman. Gimana Pak? Closing statement dari Pak Silas. Pesan-pesan gitu Pak. Bisa buat kota Surabaya, bisa buat ITS, bisa buat generasi sekarang ini Pak. Tadi sebenarnya ini barangkali saya buka ya. Tapi kalau ada wartawan jangan ikutip. Ada Pak di Zoom Pak Mata. Yang di Zoom juga. Saya 60 tahun dampingi kota Surabaya. 60 tahun. Mulai wali kota Sukoco sampai sekarang. Dan saya masih dikontrak sampai tahun 28. Mudah-mudahan itu closing line-nya 28. Ya. Oke. Saya tidak pernah dapat mendapatkan apapun dari Jakarta, dari Surabaya. Medali ke, piala ke, piagam, dadak. Tapi saya mendapat penghargaan yang paling besar.
bahwa saya masih bisa dipakai. Saya masih berguna bagi Pemda Surabaya. Dan menurut saya itu adalah reward yang paling besar. Saya mendapat dari Aga Khan, saya dapat dari UN Habitat, saya dapat dari Jepang. Bahkan saya jadikan bangsawannya orang Prancis. Nias, Raja Nias. Rajanya Nias. Kalau Nias lain. Karena itu betul-betul spontan. Saya nggak tahu, tiba-tiba mau pulang, dicegat, dibawa ke sebuah acara, dan pada waktu itu siap seremoni saya jadikan balugo. Ada orang Nias nggak? Kalau nggak ada, nanti ada cari di internet, gelar balugo. Balugo. Nah, jadi penghargaan bagi saya bukan banyaknya medali, banyaknya kalung, segala macam. Kita kan masih berguna apa masih? Dan saya merasa yang terbesar itu adalah sebagai pendamping kota sampai hari ini. Dan ITS. Tadi saya sudah cerita, saya yang membesarkan arsitektur atau arsitektur yang membesarkan saya. Resiprokal. Tapi saya bisa menunjukkan doktor pertama dari ITS meeting arsitektur, doktor kedua arsitektur, saya nggak tahu dokter ketiga. Dulu gabung di sini aja susahnya setengah mati, dianggap gak penting arsitektur. Baru belakangan saya Pak Saki ya. Saya waktu itu tim pendamping. Nggak mau, kampus harus jadi satu. Maka akhirnya ADB setuju, dibiayai arsitektur dan MIPA sebetulnya. Tapi namanya arsitektur, arsitek, itu pikiran selalu ke depan. Dan saya pada waktu itu punya banyak kesempatan. Salah satu saya mendapat yang namanya program University Link. Ingat? Yang dosen, waktu kita mau buka S2, semua dosen di ITS itu dikirim di Inggris. Disetarakan. Semua berangkat. Baru buka S2. Dan programnya 3 tahun, UCL naruh si Jeff Payne di sini, saya yang harus gantinya masih kuliah di DPU UCL. Jadi saya juga mendapat penghargaan sama besar dengan kota itu adalah dari ITS. Sampai sekarang saya masih duduk di sini. Orang Surabaya tidak rela kalau mengatakan saya ini sekarang resminya dosen UKDC. Enggak, Pak Silas itu dosen ITS. Nggak mau. Bahkan Pak, dulu Bapak di ITS angkatan tahun berapa? Saking. Jadi 2 penghargaan terbaik yang saya terima selama saya jadi arsitek atau bukan arsitek itu adalah penghargaan yang real, bukan hanya piala dan segala macam. Banyak itu juga ada dari IAI, segala macam lah. Itu saya terima. Orang menghargai kok diremehkan. Tapi dalam perasaan diri saya, yang terbaik itu adalah bila penghargaannya itu betul-betul mengakui. Seperti Nobel Prize itu. Karena dia bermanfaat bagi umat manusia. Maka dia diberi penghargaan Nobel Prize. Nah, karena tidak ada jenis penghargaan seperti itu, maka saya menganggap saya dapat penghargaan luar biasa dari pemerintah kota dan dari ITS. That's it. Closing remark. Iya. Iya. Iya, terima kasih Pak Silas. Sebagai catatan, sebenarnya kita juga akan mengadakan acara sebagai penghargaan atas semua jasa Pak Silas nanti September. Tanggal berapa, Budin? Tanggal 1 September kita akan ada forum lagi. Itu adalah penghargaan buat kami. Pak Silas nggak bisa nolak. Tidak ada final, tidak ada piala, Pak. Ada sebuah forum yang Pak Silas harus
Sudah nggak Sharing. perlu. Perlu Pak, tadi kan Anda jam setengah memberi satu. pada orang yang menghilang. Iya, makanya bukan penghargaan Pak. Bukan penghargaan, kita bikin acara nanti Pak tanggal 1 Pak. Demikian, saya pikir selesai sudah acara hari ini. Atas nama pribadi saya mohon maaf kalau ada yang tidak pas selama memandu acara ini. Pak Silas terima kasih waktunya, tetap sehat. Ketemu lagi di forum Alhamdulillah. selanjutnya Pak ya. Nggih. Ketemu lagi tanggal 1. Tanggal 1 September, iya Pak, ketemu lagi di forum yang lebih gede Pak, karena pesertanya adalah anak didik Bapak yang sudah lulus sekian tahun Seperti yang lalu. lagi. Iya, formatnya kita bikin santai Pak. Jangan Iya. dimasuk, dikurung, Oh iya Terus Pak, siap, ditutup jendela, siap Pak. lampu dinyala. Iya. Saya dosen yang paling suka buka jendela, matikan lampu. Tidur anak-anak, matikan nasi tidur Pak. Iya Pak Silas, sekali lagi terima kasih waktunya, selamat pagi.